أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Surat ini dinamakan pula yakni Fatihatul Kitab. Hanya secara tulisan, dengan surat ini bacaan dalam solat dimulai. Surat ini disebut pula Ummul Kitab menurut jumhur ulama, seperti yang dituturkan oleh Anas, Al-Hasan, dan Ibnu Sirin, karena mereka tidak suka menyebutnya dengan istilah Fatihatul Kitab. Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya Ummul Kitab itu adalah Lauh Mahfuz. Al-Hasan mengatakan bahwa ayat-ayat yang muhkam adalah Ummul Kitab. Karena itu, keduanya pun tidak suka menyebut surat Al-Fatihah dengan istilah Ummul Quran. Dalam sebuah hadis sahih pada Imam Tirmizi dan dinilai sahih olehnya, disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin, Ummul Qur'ani wa Ummul Kitab wa sab'ul mathani wal Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, dan Al-Quranul Azim. Saudara, surat Al-Fatihah dinamakan pula Alhamdu, juga disebut As-Salat, karena berdasarkan sabda Nabi SAW dari Tuhannya yang mengatakan, Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini fa iza qala al-abdu Alhamdulillahi rabbil alamin qalallahu hamidani abdi. Aku bagikan solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Saudara, surat Al-Fatihah disebut pula solat karena ia merupakan syarat di dalam solat. Surat Al-Fatihah dinamakan pula Syifa, seperti yang disebutkan di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu', yaitu Fatihatul Kitabi Syifa'um min kulli summi. Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah merupakan obat penawar bagi segala jenis racun. Saudara, surat Al-Fatihah dikenal pula dengan nama Ruqyah, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id yang sahih, yaitu di saat dia membacakannya untuk mengobati seorang lelaki sehat yang tersengat kalajengking. Sesudah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Siapakah yang memberitahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Asy-Sya'bi meriwayatkan sebuah asar melalui Ibnu Abbas bahwa dia menamakannya Asasul Quran atau fondasi Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa fondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan ibnu Uyainah menamakannya Al-Waqiyah, sedangkan Yahya ibnu Katsir menamakannya Al-Kafiyah.
karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi tanpa selainnya. Tetapi surat selainnya tidak dapat mencukupi bila tanpa surat Al-Fatihah. Seperti yang disebutkan di dalam salah satu hadis berpredikat mursal di bawah ini. Ummul Qur'ani iwadum min ghairiha wa laysa min ghairiha iwadum minha. Ummul Quran merupakan pengganti dari yang lainnya, sedangkan selainnya tidak dapat dijadikan sebagai penggantinya. Selanjutnya, surat ini dinamakan pula surat As-Shalah dan Al-Kanz. Kedua nama ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari di dalam kitab Kasyaf. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abul Aliyah, surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Menurut pendapat lain, Madaniyah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atha, Ibnu Yasar, dan Az-Zuhri. Pendapat lainnya lagi mengatakan surat Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali, pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenaran karena firman-Nya menyebutkan walaqad atainaka sab'am minal mathani, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Hijr ayat 87. Saudara, Abu La'its As-Samarkandi meriwayatkan bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separuh yang lain diturunkan di Madinah. Akan tetapi pendapat ini sangat aneh, dinukil oleh Al-Qurtubi darinya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat tanpa ada perselisihan, tetapi Amr Ibnu Ubaid mengatakannya 8 ayat, dan Husain Al-Jufi mengatakannya 6 ayat. Kedua pendapat ini syadz atau menyendiri. Mereka berselisih pendapat mengenai basmalahnya. Apakah merupakan ayat tersendiri sebagai permulaan Al-Fatihah seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama Qura, Kufah, dan segolongan orang dari kalangan para sahabat dan para tabi'in serta ulama khalaf, ataukah merupakan sebagian dari ayat atau tidak terhitung sama sekali sebagai permulaan Al-Fatihah, seperti yang dikatakan oleh ulama penduduk Madinah dari kalangan ahli Qura dan ahli fikihnya. Kesimpulan pendapat mereka terbagi menjadi 3 pendapat, seperti yang akan disebutkan nanti pada tempatnya, insya Allah, dan hanya kepadanya kita percayakan. Saudara, para ulama mengatakan bahwa jumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat, sedangkan hurufnya sebanyak 113. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan di dalam mushaf dimulai dengannya, dan permulaan bacaan dalam sholat dimulai pula dengannya. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Ibnu Jarir mengatakan orang Arab menamakan setiap himpunan suatu perkara atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya, sebagaimana imam dalam suatu masjid besar dengan istilah Untuk itu, mereka menyebut kulit yang melapisi otak dengan istilah Ummurrasi. Mereka menamakan panji atau bendera suatu pasukan yang terhimpun di bawahnya dengan sebutan pula. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkataan seorang penyair bernama Zurrummah. Ala ra'sihi ummulana naqtadi biha. Jima umu rin laisa naqsi laha amro. Pada ujung tombak itu terdapat panji kami yang merupakan lambang bagi kami dalam mengerjakan segala urusan. Kami tidak akan mengkhianatinya sama sekali.
Saudara, Ibnu Jarir mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena ia merupakan kota yang paling depan, mendahului semua kota lainnya, dan menghimpun kesemuanya. Pendapat lain mengatakan bahwa Mekah dinamakan Ummul Qura karena bumi ini dibulatkan mulai darinya. Adapun surat ini dinamakan Al-Fatihah karena bacaan Al-Quran dimulai dengannya, dan para sahabat memulai penulisan mushaf imam dengan surat ini. Penamaan surat Al-Fatihah dengan sebutan As-Sab'ul Mathani dinilai sah. Mereka mengatakan dinamakan demikian karena surat ini dibaca berulang-ulang dalam sholat pada tiap-tiap rakaat. Sekalipun Mathani ini mempunyai makna yang lain, seperti yang akan diterangkan nanti pada tempatnya, insya Allah. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada mereka Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada mereka Ibnu Abu Zib dan Hashim ibnu Hashim dari Abu Zaib, dari Abu Makbari, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang Ummul Quran. Hiya Ummul Qur'ani wa hiya sab'ul mathani wa hiya al-Qur'anul azim. Surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, dan Al-Qur'anul Azim.